Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-yawmus hadis hari ke-6. Makin cepat aja ya ke video terakhir. Katanya di sini paham nahwu 7 hari. Ternyata kita bisa lebih cepat menyelesaikannya. Ya mudah-mudahan lebih cepat juga mengertinya, pahamnya. Kan itu yang terpenting. Nah, di Yaumus Sadis ini kita akan membicarakan yang pertama al-mamnu'u minas sorfi, yaitu yang terlarang dari tanwin. Maksudnya gimana sih kok ada pembahasan ini di sini? Ya terakhir kan kita ngebahas tentang idofat. Idofat itu hukumnya dijarkan. Nah, di isim-isim yang dia itu terlarang dari tanwin ada sedikit keanehan. Maksudnya sedikit keanehan itu dia itu sebetulnya sama aja kayak isim yang lain, cuman dia tidak bertanwin. Dan kejanggalannya, nah dia itu kalau misalnya dikasrohkan, dia tidak dikasrohkan dengan jar. Kalau misalnya dia dijarkan, kebalik ya. Kalau misalnya dia dijarkan atau dikhofatkan, dia tidak dijarkan dengan kasroh tetapi dengan patah. Katanya musonib di sini al ismul majruru alamatuhu al kasratu alamata kodama bayanuhu takulu marartu bi jaidin walakinal isma idza asbahal fi'la lam yakbal tanwina walal kasrota li anal fi'la la yunawanu wala yuksaru wa misalul ismil mamnu minas sorfi ahmadu fa idza waqa majruran wa alamatuhul fathatu badalan minal kasroti wa yakunu bi fathati wahidatin takulu marartu bi ahmada. Nah, isim saat dijarkan tandanya dia kasroh sebagaimana yang sudah lalu penjelasannya dalam perkataan Anda marartu bi jaidin. Saya melintas berpapasan dengan si Jaidin. Tetapi apabila isim dia secara bentuknya menyerupai fi'il, maka dia tidak menerima tanwin, tidak juga kasroh. Kenapaan? Karena dia itu menyerupai fi'il, maka ada sejenis sifat yang sama dengan fi'il, di mana fi'il itu dia tidak ditanwini dan tidak dikasrohkan. Ini tasyabuh ya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum gitu ya, karena apa? Karena menyerupai, jadi hukumnya pun serupa lah, katakan seperti itu, tapi tidak sepenuhnya, hanya dalam beberapa titik saja. Wa misalul ismi mamnu'u minas sorfi, dan umpama isim yang terlarang dari sorof itu ada kata ahmadu. Sorof itu tanwin, maksudnya ahmadu itu enggak ahmadun. Nah, kata ahmadu apabila dia datang dizarkan, maka tandanya jangan kasroh tapi patah. Patah ini dia menggantikan perannya kasroh, maka wayakunu bipathatin wahidatin, dan dengan patah yang satu aja, jangan dua. Kalau dua jadi tanwin dong. Jadi katakan marortu bi ahmada, jangan marortu bi ahmadan ya, marortu bi ahmada. Nah, ini hanya sedikit pembahasan tentang mamnu minas sorf. Tapi intinya insya Allah bisa jadi pengantar tentang pembahasan tentang isim-isim yang tidak menerima tanwin, yang jumlahnya ada 7 ya. Jumlahnya ada 7. Iya ada 7 benar. Terus yang kedua abdolu wa shibhuhu. Ada kata abdolu dan shibhu. Ini sebetulnya kata-kata yang khusus, dia juga isim tapi dipakai untuk hiperbolis, untuk makna yang sedikit memberikan penekanan perbandingan. Nah, abdolu wa shibuhu. Nah, idza dzukirul ismu abdolu bainal ismain pamanau anal ismal awala abdolu minasani kama takulu jaidun abdolu min amrin. Apabila disebutkan isim abdolu di antara dua isim, maka maknanya bahwasannya isim yang pertama itu lebih utama dibandingkan yang kedua. Seperti dikatakan Jaidun abdulu min amrin, si Jaid itu lebih utama atau lebih unggul daripada si Amr. Di sini ada perbandingan kan, Jaidun dengan Amr menggunakan kata afdolu. Nah, ini uslub yang kayak gini disebut dengan uslub
tafdil, gaya bahasa tafdil, termasuk jumlah ismiyah juga ini. Cuman dikatakan gaya bahasa tafdil karena menyorot afdolunya itu. Wala yaljamu ayakuna hajal uslubu fil umuril fadilah faqad takunu amrun ad'afu min bakrin litadula ala anal awala ad'afu minasani. Tapi mesti diingat juga tidak semerta-merta gaya bahasa seperti ini harus di dalam segala perkara-perkara yang sifatnya superioritas saja, perbandingan yang superioritas seperti yang lebih hebat, yang lebih cantik, harus kayak gitu. Karena penekanan di sini hanya pada katanya saja. Seperti bisa dikatakan juga amrun ad'afu min bakrin. Si Umar lebih lemah ketimbang si Bakar. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang pertama si Umar itu si Amr dia lebih lemah ketimbang yang kedua yaitu si Bakar. Kama layal jamu ayakuna hajal uslub maksuran ala hadaini labjuini abdul wa'ad afu faqad yuzkaru ahsanu au aswa'u au akbaru au asgoru au gozarika mimma yuriduhul mutakalim. Seperti halnya tidak semerta-merta keadaan uslub ini hanya terbatas pada dua kata ini yaitu abdola dan adafa. Terkadang disebutkan juga seperti kata ahsanu lebih elok, au aswa'u lebih buruk, au akbaru lebih besar, au asgoru lebih kecil, atau semacamnya dari apa yang diinginkan oleh si pembicara ketika hendak membandingkan. Oke, naktabi bihadzal qadar wallahu alam bisawab.